Hai, kembali lagi dengan saya, Veronica Paskapurba, dari Program Studi Matematika 20D, Fakultas MIPA Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas uji normalitas data dan homogenitas varians, tentunya juga dengan menggunakan SPSS. Sebelum jauh ke SPSS, kali ini uji normalitas data itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi, uji normalitas data ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Jadi berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Jadi formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal itu memiliki kekasan seperti median, nilai rata-rata, dan modusnya itu memiliki nilai yang sama. Selain itu juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama, yaitu bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Selanjutnya, ada metode chi-square dalam uji normalitas. Apa metode chi-square ini? Jadi, ini juga disebut dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah suatu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Jadi, apabila dari dua variabel ada satu variabel data yang nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk pada harus digunakan uji pada derajat. Kita dapat menghitungnya dengan sigma OI per EI kuadrat per EI. Selanjutnya, nilai Z-score dalam uji normalitas yang terendah. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Dan juga sebaliknya, apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Rumusnya adalah X bar kurang mu per sigma, di mana X bar ini merupakan nilai rata-rata, X bar ini merupakan nilai rata-rata yang diamati atau skor mentah. Mu ini merupakan rata-rata populasi. Sigma ini merupakan standar deviasi populasi. Dengan Z itu adalah Z-score atau nilai baku. Selanjutnya, prosedur untuk menghitung uji normalitas. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Jadi, H0 itu merupakan data berdistribusi normal. Kemudian HA itu merupakan data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, membuat tabel bantu untuk penyajian data. Tahap yang ketiga yaitu menentukan taraf nyata untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel. Rumus chi kuadrat tabel adalah X kuadrat DF alpha. Jadi keempat adalah menentukan nilai uji statistik dengan mencari nilai Z-score dan chi kuadrat. Langkah yang kelima adalah menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jadi H0 ditolak jika nilai chi kuadrat lebih besar dari chi kuadrat tabel. Kemudian H0 diterima jika nilai X kuadrat kurang dari chi kuadrat tabel. Langkah yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Selanjutnya, uji homogenitas. Jadi pengujian homogenitas ini adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih.
uji homogenitas yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Burlet. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Nah, prosedur untuk menghitung uji homogenitas yang pertama adalah mencari varians atau standar deviasi variabel. Langkah yang kedua adalah mencari F dihitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus sama dengan S besar per S kecil. Langkah yang ketiga adalah membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan untuk varians terbesar adalah DK pembilang N kurang 1, untuk varians terkecil adalah DK penyebut N kurang 1. Jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen. Jika F hitung lebih dari F tabel berarti tidak homogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Berikut adalah data yang dilampirkan pada buku Praktikum Statistika halaman 14. Terdapat 20 data, di mana ada variabel nilai dan ada juga metode nilai bertipe numerik dan metode bertipe string. Yang pertama kita lakukan uji normalitas data. Kita boleh pilih menu analis, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, perlu diingat bahwa pada uji normalitas yang kita butuhkan adalah data yang bertipe numerik. Jadi di sini kita masukkan variabel nilai pada dependent list. Kemudian plots, checklist pada normality plots with text. Continue, oke. Nah, maka akan keluar sebagai berikut. Dari tabel test of normality, di sini ada dua kolom. Pertama Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Apa perbedaan dari kedua ini? Yaitu Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila datanya lebih dari 20, sedangkan Shapiro-Wilk apabila datanya kurang dari sama dengan 20. Nah, data kita tadi kan ada 20, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Kemudian di dalamnya masing-masing ada 3 kolom, yaitu statistik, DF, dan SIG. Jadi kita lihat dari kolom SIG. Bagaimana suatu data itu normal? Yaitu apabila nilai SIG-nya ini lebih dari 0,05. Jadi jika ini di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal. Selanjutnya kita juga bisa melihat dari grafik ini. Jadi data yang berdistribusi normal apabila titik-titiknya ini tersebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis normal titik-titik ini. Dan sebaliknya juga apabila titik-titik ini tidak di sekitar garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka data tersebut tidak normal. Selanjutnya kita melakukan uji homogenitas variansi. Dengan menggunakan data yang sama, kita pilih menu analis, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, apabila di normalitas tadi kita hanya menggunakan nilai, kalau di sini itu kita bisa menggunakan semua data. Jadi kita masukkan metode ini ke factor list. Kemudian pilih plots. Nah, kita pilih power estimation. Continue. Nah, kita bisa lihat dari tabel test of homogeneity of variance. Sebenarnya ini sama dengan uji normalitas. Syaratnya apabila di SIG lebih dari 0,05 maka data tersebut adalah normal. Sebaliknya apabila di bawah 0,05 maka data tersebut tidak normal. Jadi dari sini dapat kita simpulkan data yang kita miliki adalah data yang berdistribusi normal. Jadi sekian pembahasan kita kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Praktikum Statistik Bapak Sulianto Manulang dan juga kepada asisten laboratorium. Yang pertama ada Bang Novan Setia di Tindaun dan yang kedua Kak Ratna Ardita Sari. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.